Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hidayah Aprilia dengan NIM 2401420035 dari Rombel Mata Kuliah Estetika Barat 403. Di presentasi kali ini, saya akan menganalisis film yang berjudul PK, film dari India. Saya akan menganalisis berdasarkan sudut pandang estetika kritisisme. Pandangan estetika kritisisme Immanuel Kant. Immanuel Kant dipandang sebagai filsuf yang sangat berpengaruh dalam filsafat modern dan setelahnya. Ia membuat suatu sintesa epistemologis dalam menanggapi persoalan kebenaran, baik yang diperoleh melalui penalaran rasio dan persepsi indrawi. Upaya kritisisme Kant ini dapat dipandang sebagai pendamaian antara rasionalisme dan empirisme yang sama-sama bersikukuh pada pendiriannya soal pengetahuan. Kant menyebut usahanya ini sebagai revolusi Kopernikan yang memberikan arah baru dalam persoalan kebenaran dan pengetahuan. Sebelumnya, para filsuf berpegang pada prinsip bahwa pengenalan berpangkal dari objek. Sedangkan Kant membuat revolusi dengan menyatakan bahwa pengenalan berpangkal dari subjek. Selanjutnya, saya akan menganalisis beberapa shoot film PK berdasarkan sudut pandang estetika kritisisme. Dalam shot video yang pertama, kita bisa lihat bahwa Jagu bertemu dengan Sarfaraz, pria yang berasal dari Pakistan, dan mereka pun saling jatuh cinta. Kemudian, pada suatu hari, Jagu menjelaskan kepada keluarganya melalui video call bahwa dia memiliki kekasih berasal dari Pakistan. Karena ayah Jagu sangat percaya dengan agama yang dianutnya, kemudian ayah Jagu pun menemui Gautam Tapasvi Maharaj untuk melakukan konsultasi. Tapasvi menjelaskan kepada Jagu bahwa Sarfaraz akan menipunya dan tidak akan menikahinya. Dalam shot ini, saya melihat dari pandangan estetika kritisisme di mana seorang filsuf Immanuel Kant menolak filsafat yang bersifat dogmatis. Dalam artian, sang ayah memiliki kepercayaan kepada seorang guru tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan adanya kesalahan yang nantinya akan terus berlanjut jika tidak ditelusuri lebih dulu. Pada shot video selanjutnya, PK menceritakan perjalanan kepada Jagu dari awal datang ke dunia manusia di sebuah padang yang luas di Rajasthan. Ia mendarat tanpa memakai baju sehelai pun. Di dadanya tergantung sebuah liontin besar yang merupakan alat pengendali pesawat yang ia tumpangi. Ia datang ke bumi dengan misi untuk melakukan sebuah penelitian tentang kehidupan manusia di bumi. Sayangnya, pada saat ia baru saja sampai di bumi, liontin yang merupakan alat pengendali pesawat dicuri oleh seorang pria. Akibatnya, ia tidak bisa pulang ke planet asalnya. Menyadari bahwa dirinya terdampar, alien tersebut pun mulai mempelajari kebiasaan bagaimana manusia hidup di bumi agar bisa bertahan sampai ia bisa pulang ke tempat asalnya. Meskipun memiliki fisik yang sama, banyak sekali perbedaan budaya antara planet di mana ia tinggal dan budaya para manusia di bumi. Awalnya ia tampak bingung, bahkan dijuluki PK atau PK yang artinya orang mabuk, karena berkeliaran dengan telanjang. Tetapi akhirnya setelah mengamati beberapa kebiasaan, PK mulai memakai pakaian yang berhasil ia curi dari orang yang berhubungan intim di mobil. Setelah itu, dari mobil bergoyang tersebut, PK juga mengambil uang yang setelah ia amati bisa ditukar dengan barang lain atau makanan. Dari situ saya melihat bahwa PK dapat berpikir sesuai sudut pandang estetika kritisisme, di mana suatu hal atau bentuk-bentuk pengetahuan bisa didapatkan dari aktivitas indrawi kita. Dalam shot video selanjutnya, yaitu seorang PK berniat mencari liontinnya yang sudah dicuri dengan pergi ke Delhi. Di Delhi, ia mendengar selentingan orang-orang yang sedang berbicara bahwa yang bisa memecahkan semua masalah di dunia adalah Tuhan.
Akhirnya PK mulai melakukan pencarian tentang siapa Tuhan, bagaimana wujudnya, dan di mana ia bisa menemuinya. PK memasuki setiap tempat ibadah setiap agama satu persatu dan mengikuti setiap rangkaian ritual keagamaannya. Akan tetapi, bukannya mendapatkan jawaban, dirinya malah semakin bingung. Hingga pada suatu hari, ia menemukan liontinnya yang dimiliki oleh seorang pemuka agama bernama Tapasvi Maharaj, yang mengklaim liontin tersebut adalah pemberian Tuhan di Himalaya. Akhirnya PK pun menyimpulkan Tapasvi sebagai pemuka agama yang salah sambung. Ia mengadakan ritual yang hanya menguntungkan dirinya. Hal ini tentu berkaitan dengan estetika kritisisme yang mana Immanuel Kant menolak estetika yang bersifat dogmatis. Karena dalam short video tersebut, orang-orang sangat yakin adanya Tuhan yang dianutnya tanpa menyelidiki terlebih dahulu dan meyakini kebenarannya. Dan dalam short tersebut pun terlihat bahwa PK mengungkapkan kebenaran akan adanya Tuhan di mana Tapasvi merupakan seorang pemuka agama yang salah sambung. Sedangkan pada shot bagian akhir film PK, pencarian PK berakhir pada perdebatan dengan seorang pemuka agama yang bernama Tuan Tapasvi, seorang yang ternyata menadah remote kontrol PK dari seorang pencuri dan menyebutnya pemberian dari Tuhan. Atas semua pernyataan Tuan Tapasvi, PK menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dua. Satu, Tuhan yang menciptakan kita semua, dan satu lagi Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini tidak pernah kita tahu sosoknya. Sementara Tuhan yang diciptakan oleh manusia, sosoknya sama seperti manusia. Kadang menipu, suka berbohong, dan menakut-nakuti. Hal ini merupakan pukulan telak bagi Tuan Tapasvi, sehingga para pengikutnya pun mempertanyakan kembali ajaran-ajarannya. Dari shot ini, saya dapat menarik kesimpulan tentang estetika kritisisme menurut Immanuel Kant. Karena dalam filsafat kritisisme ini, kita menjadi tahu bahwa jangan percaya secara mentah-mentah kepada seorang guru tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu. Dalam shot tersebut pun terlihat bahwa PK mengungkapkan kebenaran akan adanya Tuhan yang sebenarnya. Pada akhirnya, filsafat yang bersifat dogmatis memang salah dan dari sudut pandang estetika kritisisme dapat memberi jalan keluar dan jawaban dari kesalahpahaman filsafat yang bersifat dogmatis. Sekian presentasi dari saya terkait analisis film PK berdasarkan sudut pandang estetika kritisisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.